teman-teman, kita kembali lagi di podcast Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya. Dan kesempatan kali ini Fitri ditemanin Profesor Dr. Anwar Ma'ruf, Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang dulu pernah menjabat sebagai Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya. Profesor sudah berkecimpung puluhan tahun di bidang kedokteran hewan ya dok ya, betul? Ya, betul. Baik, yang pertama yang Fitri tanyakan nih Prof, tentang biasanya kan banyak orang itu mengatakan bahwa orang memilih profesinya itu karena terbiasa dengan kebiasaan seharinya. Contohnya, orang sering dicurhati, biasanya ingin jadi psikolog kan, seperti itu ya Prof ya? Ya. Nah, kalau Profesor sendiri, kenapa Profesor memilih di kedokteran hewan? Seperti itu, Prof. Ya, kenapa saya harus masuk di kedokteran hewan? Itu awalnya itu sejak dulu, sejak kecil, orang tua saya itu kan seorang peternak. Pernah menjadi juara peternakan di tingkat nasional di era Bapak Presiden Soeharto. Nah, kami melihat ternyata jadi peternak itu enak. Oh gitu. Nah di sisi yang lain, pada saat ternak sapi ya, ternak sapi tadi sakit, ternyata Bapak Menteri Hewan itu datang itu dengan gaya, dengan bagus. Saya tertarik sekali ingin jadi seperti itu. Jadi seorang mantri yang mengobati ternak yang sakit. Nah, dari situlah kami punya bayangan. Saya kalau besar nanti harus menjadi dokter hewan. Ini salah Prof, inspirasi saya. Maaf sebelumnya, mantri itu apa ya Prof ya? Dulu atau sebutan orang zaman dulu? Iya, mantri itu adalah semacam bukan dokter hewan, dia adalah medis yang mengobati ternak di daerah. Jadi dia bukan dokter hewan, tapi semacam apa ya, diplomatika misalnya gitu, semacam diplomatika yang mempunyai hak dan wewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan pada sapi-sapi, pada peternak yang ada di daerah. Berarti untuk mantri sendiri itu bukan hanya mengobati hewan ya, Prof ya? Karena ini mantri hewan, ya hanya hewan, nggak boleh manusia. Oh, jadi seperti layaknya dokter seperti itu. Ya. Oh, begitu, Prof. Kalau boleh Fitri tahu dulu Profesor tinggalnya di mana ya, Prof ya? Saya asli orang Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Lalu untuk Profesor Anwar sendiri kenapa memilih di kuliah di Universitas Airlangga? Ya, kalau kenapa saya harus kuliah di Airlangga? Karena pada saat itu yang kami kenal universitas yang besar itu adalah IPB dan UNER yang ada kedokteran hewannya. Walaupun pada saat itu ada 5 PKH, tapi yang saya tahu dan saya kenal itu hanya IPB dan UNER. Sehingga kami akhirnya memilih UNER sebagai pilihan pertama untuk masuk sebagai di Fakultas Kedokteran Hewan. Ya, jadi ini salah satu kami kenapa harus memilih di UNER. Dan pada saat itu alhamdulillah karena saya pertama kali ada yang namanya PMDK, penelusuran minat dan bakat serta kemampuan. Jadi kami masuk di FKH dulu tanpa melalui tes. Jadi SMA tanpa tes sehingga bisa masuk di FKH UNER ini suatu yang sangat kami banggakan dan sangat kami ingat gimana kami sudah beli formulir nggak jadi saya pakai sehingga harus kami serahkan, kami berikan kepada teman saya. Ini salah satu titik awal saya masuk di FK. FK ini ya, Prof ya. Lalu Prof, hal yang paling Profesor cintai di kedokteran hewan itu apa? Kalau yang dicintai yang namanya kedokteran hewan ya pasti hewan. Hewan. Jadi mulai hewan, ada ternak. Ya. Jadi pecinta binatang ya, Prof ya. Betul. Tapi saya tidak suka memelihara. Tapi saya cinta pada hewan, tapi tidak suka. Oh, baik-baik. Jadi tidak suka pelihara hewan, tapi cinta ya, Tapi Prof saya ya. cinta terhadap semua hewan. Ya.
Nah, dalam Nice dunia sekali. kepersuluhan, kami lebih suka ke arah unggas, poultry. Unggas. Ya, ke arah unggas dan poultry. Awalnya kami suka di sapi, tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kami lebih suka di unggas atau di poultry. Ini sesuai dengan penelitian yang kami teliti sampai sekarang. Yang ada di unggas terutama. Kalau untuk kalau unggas sendiri itu kenapa harus unggas? Ya, kenapa harus unggas? Karena kami bangsa Indonesia itu sumber protein hewani yang paling memungkinkan dan paling banyak dikonsumsi serta paling terjangkau oleh masyarakat itu adalah daging ayam dan telur. Nah, dari situlah maka kami mencoba untuk selalu mengembangkan dari produk-produk yang dihasilkan oleh ternak, terutama adalah unggas. Kenapa kami memilih unggas? Itu adalah salah satu faktornya adalah itu. Jadi kebutuhan masyarakat Indonesia itu yang paling mungkin untuk protein hewani diperoleh dari unggas. Ini salah satunya. Nah, Prof, bagaimana ceritanya Profesor tuh sampai menjadi dosen guru besar di FKH UNER? Ya, ceritanya memang agak panjang kalau yang ini. Boleh sedikit singkat aja. Ya, awalnya kami itu begitu lulus dokter hewan ingin bekerja di swasta. Ingin jadi karena apa? Karena dulu pada saat kerja di swasta itu langsung mendapatkan mobil sebagai seorang dokter hewan yang namanya technical service. Nah, kami mencoba begitu 1 tahun saya ada di technical service di swasta, ternyata kami merasakan ini bukan dunia saya. Nah, karena ini bukan dunia saya, kami kembali ke Surabaya dan ada pendaftaran dosen, kami mencoba mendaftar. Dan disitulah ternyata dari 5 seangkatan kami yang daftar dosen, alhamdulillah saya satu-satunya yang bisa diterima menjadi dosen di FKH UNER. Dan ini menjadi titik awal juga untuk berkarir di dosen, menjadi seorang dosen. Ya, jadi itu secara singkat adalah. Baik, kalau untuk tentang riset nih Prof ya, tentunya Profesor tuh melakukan banyak penelitian ya Prof ya. Tapi adakah satu riset yang paling berkesan bagi Profesor Arwan sendiri? Ya, untuk riset kami kan sesuai dengan minat kami tadi, yaitu tentang unggas. Ada satu riset yang sangat kami ingat betul, ya kan? Adalah riset di mana di situ adalah ingin membuat seekor ayam atau menciptakan seekor ayam, ayamnya ayam pedaging, ayam broiler, tapi dagingnya mempunyai rasa seperti ayam kampung. Jadi bagaimana membuat ayam pedaging terasa ayam kampung. Disitulah kami yang sangat teringat dengan penelitian ini. Nah, disitulah diketahui bahwasanya ternyata sebenarnya bisa. Dari mana? Kami melihat mengatur bagaimana produksi hormon, growth hormonnya, ini kita atur agar pada unggas atau pada ayam tadi, growth hormonnya meningkat. Bagaimana cara meningkatkannya? Secara fisiologis, meningkatkannya ternyata dengan jalan mengatur waktu dan jumlah pemberian pakan pada ayam tadi. Dengan mengatur waktu dan jumlah pemberian pakan, maka ayam tadi akan menjadi ayam seperti model ayam kampung. Jadi ibaratnya, kalau Mbak Fitri kepingin langsing, ya kepingin tubuhnya langsing, itu adalah pola makan dan waktunya makan. Jadi ayam broiler itu kenapa kok bisa menjadi besar, obes, karena dia makan terus setiap hari tanpa ada jeda. Nah, kita coba ayam itu diatur model waktunya makan, ya, dan kemudian jumlahnya pakan. Jadi produksi daging masih tetap jalan, tetapi tidak sampai terjadinya obes. Ini akhirnya sering kami berikan contoh pada mahasiswa. Jadi kalau kalian nanti punya anak, kepingin anaknya itu tinggi besar, anak Anda biar sering nangis atau
sering lapar. Jadi buatlah anak itu adalah waktunya lapar baru dikasih makan. Jangan begitu nangis mesti dikasih susu. Jangan begitu nangis dikasih susu. Padahal nangisnya anak-anak itu bukan karena minta susu. Nah, ini ibaratnya itu adalah penelitian kami di situ yang sangat kami berkesan. Ini kira-kira. Oke, baik. Fitri paham. Nah, kalau untuk dari FK sendiri, Prof, sudah pernah melakukan penelitian atau ingin tidak melakukan penelitian terkait dengan COVID? COVID, ya. Ya. Terkait dengan COVID, UNED ini kan selalu memberikan beberapa dana penelitian. Tahun ini pun dibuka penelitian yang terkait dengan COVID. Banyak sekali, untuk seluruh bidang. Tidak hanya bidang kedokteran, di bidang sosial dan humanitaria pun diberikan. Salah satu kami, bukan saya secara langsung, tapi tim, ya kami juga melakukan penelitian terkait dengan COVID-19, yaitu di daerah Kediri. Di situ pada pondok pesantren di sana, kami mencoba bagaimana COVID-19 ini kaitannya dengan pesantren dan juga UKM yang dikelola oleh pesantren. Dan ini kemarin kami juga baru presentasikan terkait penelitian COVID-19. Mungkin itu. Oke, baik Prof. Terima kasih. Untuk Prof. Fitri juga pengen ngerti ya, apa sih yang harus dilakukan orang itu supaya penelitian yang dilakukan itu berhasil dengan baik? Kalau penelitian supaya berhasil dengan baik, kita sebagai seorang peneliti harus melihat apa yang diinginkan atau apa yang ada menjadi masalah di masyarakat. Ya, jadi masalah apa yang di masyarakat kemudian disinkronkan dengan kompetensi kita. Saya misalnya, kompetensi saya di kedokteran hewan. Ya, padahal saat ini yang dibutuhkan adalah penanganan terhadap masalah COVID-19. Nah, dari sinilah kemudian kita hubungkan penelitian terkait COVID-19, bagaimana pada hewan. Nah, sehingga di sini itulah yang nantinya hasilnya akan dibutuhkan oleh masyarakat. Saya kira di situ. Jadi juga itu akan ada kaitannya dengan diri kita juga ya, Prof ya. Kita harus mempersiapkan apa aja, seperti itu tidak, Prof? Iya, sangat tepat. Kita sebagai seseorang peneliti, kita harus selalu mempersiapkan, harus selalu mengasah kompetensi. Jadi, kalau kita sebagai peneliti, itu tidak ada waktu berhenti belajar. Karena apa yang kita lihat, kita dengar, itu menjadi suatu masalah. Nah, jadi apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita ketahui, ini adalah suatu masalah. Jadi, kita sebagai seorang ilmuwan, menghadapi apapun, itu adalah suatu masalah. Saya kira itu intinya. Dan untuk tantangannya sendiri, Prof. Tantangan kita untuk melakukan penelitiannya itu ada tidak, Prof? Profesor pernah nggak tidak menemukan tantangan-tantangan gitu? Kalau menurut saya, menurut kami, tantangan itu akan menjadi pemicu. Seseorang punya tantangan tidak akan bisa berkembang. Jadi seseorang itu memang harus ada tantangan. Betul. Juga demikian. Jadi semakin tertantang, semakin pengen ngerti, begitu ya, Prof ya? Iya. Kalau kita nggak punya tantangan, kita tidak akan bisa maju. Kita akan statis, diam. Tapi kita kalau selalu melihat sesuatu itu menjadi tantangan, ya ini akan kita berusaha untuk menyelesaikan. Jadi ini yang kita harapkan atau kita pesankan kepada siapapun. Jadi apa yang kita lihat seperti saat ini misalnya masa COVID. Ini harus menjadi tantangan. Tantangan bagaimana? Tantangan kita harus bisa menyelesaikan. Jangan kemudian kita pasrah. Sudah pandemi, kita diem di rumah, diem aja. Bukan. Ya ini menjadi tantangan bagi kita. Makanya seperti ini akhirnya muncul seperti ini. Ya, wawancara tidak langsung, tapi dengan model daring, pakai Zoom dan sebagainya. Ini adalah tantangan. Iya, betul. Orang yang selalu melihat tantangan ini menjadi peluang. Betul sekali, setuju Fitri. Nah, Prof, berbicara tentang tantangan ya, di Fakultas Kedokteran Hewan ini ada tidak tantangan tersendiri, gitu Prof? Sangat banyak, ya sangat banyak tantangan di kedokteran hewan. Ya, di kedokteran hewan ini yang menjadi tantangan apa? Ya, perkembangan tentang berbagai macam sekarang misalnya, semua hewan itu kan dianggap menjadi teman masyarakat. Semakin maju nanti masyarakat,
pasti akan semakin banyak hewan yang menjadi hewan peliharaan. Ya sama nantinya sebagai sekolah pasca sarjana. Tantangannya ke depan juga akan semakin besar untuk sekolah pasca sarjana. Untuk itu sekolah pasca sarjana diberi wewenang, diberi hak, silakan membuka prodi-prodi yang kaitannya dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kita jangan hanya melulu prodi yang ada. Kalau perlu prodi yang ada itu misalnya sudah tidak dibutuhkan masyarakat, ya ditutup aja. Ganti prodi-prodi yang baru. Sama nanti kami di vokasi. Di vokasi itu juga demikian. Kalau D3 misalnya nanti sudah nggak dibutuhkan, ya kita ubah jadi D4. Kalau D4 nanti sudah diperlukan, masuk ke S2 terapan. S2 terapan sampai S3 terapan. Ya, ini kira-kira baik tantangan di veteriner, tantangan di vokasi, tantangan di sekolah pasca sarjana, saya kira ini menjadi sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Prof. Fitri flashback ya. Berbicara tentang virus dulu, sekarang kan ada virus COVID nih. Dulu kan ada virus flu burung. Flu burung. Iya, yang dilakukan di FKH ini apa dulunya, Prof? Pada waktu adanya virus flu burung tersebut. Kalau pada saat ada flu burung, pada saat itu kan kami sebagai wakil dekan 1 di FKH. Karena kami sebelumnya kan juga sebagai wakil dekan di sana. Di sana banyak sekali penelitian-penelitian yang terkait adanya flu burung, misalnya mengembangkan vaksin. Vaksin terkait dengan flu burung, bahkan sampai sekarang penelitian tentang flu burung pada mahasiswa masih banyak. Masih dilakukan ya, Prof. Dilakukan. Iya, karena flu burung sebenarnya kan juga belum hilang 100%. Suatu saat bisa muncul lagi. Ya, karena itu kan siklus yang secara berulang. Jadi penelitian terkait dengan flu burung masih tetap jalan di FKH UNER. Ya, jadi baik pada mahasiswa tingkat 1, S2 maupun S3 itu masih ada. Saya kira nanti mungkin COVID ini pun juga mungkin demikian. Nggak mungkin bisa berhenti 100%. Iya, betul. Ya, itu suatu saat nanti akan demikian juga. Nah, kalau untuk cara menanggulangi flu burung sendiri itu kan banyak terjadi di unggas nih, Prof. ya. Yang harusnya dilakukan oleh seorang peternak itu apa ya, Prof? Supaya tidak terkena oleh virus tersebut. Ya selama ini tidak ada masa pandemi atau outbreak, ya kan. Di sini dengan menjaga sistem lingkungan yang bersih, ya higienis, saya kira nggak ada masalah. Ya kan? Selama ini dijaga dengan baik, saya kira tidak ada masalah. Wong virus itu kan sebenarnya kalau nggak ada yang membawa, dia tidak akan bisa berkembang. Ini kalau lingkungan memadai, kemudian ada yang membawa, virus ini pasti berkembang. Ya sama saja dengan virus COVID ini kan. Kalau kemudian tidak ada yang membawa, tidak bisa masuk, makanya kita misalnya harus pakai masker. Itu adalah sesuatu kan. Ya. Selama ini tidak ada, dia tidak akan bisa berkembang. Makanya pada COVID-19 ini pun kita sebenarnya jangan terlalu, bukan meremehkan ya maksudnya. Iya, betul. Jangan ngurung saja di rumah ya, akhirnya nggak seperti itu gitu loh maksudnya. Jadi seperti itu saya kira. Virus itu sebenarnya adalah hal yang sangat mudah untuk dimatikan sebenarnya. Jadi semua itu kembali ke diri kita masing-masing ya, Prof ya. Bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga kebersihan di sekitaran kita, seperti itu ya, Prof. Ya, bagaimana kita hidup sehat. Iya. Sama, hewan juga bagaimana kalau hewan itu dipelihara dengan baik, higienis dan sehat. Saya yakin penyakit juga tidak akan datang, baik itu burung, ND dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Prof, Profesor kan sudah banyak melewati hal dan bertahun-tahun di UNER. Apa sih yang paling Profesor cintai di UNER ini? Ya, kami ini ya satu keluarga UNER 100%. Saya UNER, sekolah S1, S2, S3 bekerja di UNER. Istri saya S1, S2, S3 juga di UNER. Anak saya 2, 1 sudah lulus juga dari UNER. Yang anak saya nomor 2 juga adalah mahasiswa UNER. Ini menunjukkan bahwasanya kami itu sangat tidak diragukan lagi keunerannya. Kenapa demikian? Ya kan? Jadi UNER sudah mendarah daging ya, Prof ya? Ya mendarah daging bukan sudah aja, tapi sudah memang sudah orang. Jadi kalau di rumah ini adalah semuanya orang UNER. Nah, mempunyai menantu, ini juga menantu yang dari UNER. Nah, ini adalah sesuatu yang
yang kami sangat bangga UNER itu adalah mempunyai moto yaitu excellent with morality. Dengan moto itulah menjadi panutan, menjadi pegangan civitas akademika tiap kali melangkah. Karena tiap kali melangkah, kami ingat excellent with morality itu akan ada semacam jalan kemana kita harus melangkah, kemana kita harus bertindak. Saya kira itu. Jadi Profesor pasti bangga ya menjadi bagian dari UNER. Sangat bangga. Apapun demi UNER. Jadi hidup kami ini hampir berapa persen ya? Hampir semua 100% adalah untuk UNER. Nah. Sangat bangga sekali ya Prof ya. Menurut Profesor membuat UNER ya. Halo, Prof. Ya. Menurut Profesor Anwar, apa sih yang membuat Profesor bangga menjadi bagian UNER ini? Karena kami hidup, ya kan? Kami mempunyai keluarga itu adalah dari UNER. Ini yang menyebabkan saya, kenapa saya harus bangga dengan UNER. Kami berkarir bisa dari UNER. Kami bisa bermakna bagi masyarakat juga dari UNER. Kami bisa mengabdi juga melalui UNER. Inilah yang menjadi saya bangga menjadi UNER. Bagian dari UNER ya, Prof ya. Prof, Fitri juga pengen tahu ya, Prof ya. Mungkin ada tidak faktor-faktor yang tidak dimiliki oleh institusi-institusi lain yang seperti UNER miliki? Kalau yang tidak dimiliki oleh institusi lain, ya. Ini yang motonya tadi excellent with morality. Ini sesuatu yang tidak semua institusi berani mencantumkan, ya kan? Karena sulit loh kita mau mencantumkan excellent with morality. Ini adalah hal yang sulit. Nah, dengan kata-kata itu semua yang menjadi warga UNER ini akan berpikir 1000 kali untuk melakukan sesuatu. Hal yang misalnya buruk ini akan menjadi sesuatu. Tapi UNER berani dengan bangga, dengan yakin menulis kata excellent with morality yang saat ini ditambah dengan hebat, humble, excellent, brave, agile, dan transcendent. Jadi kalau sudah excellent with morality ditambah hebat, alumni yang hebat, ini seseorang itu kalau mengeterapkan itu semua, saya yakin nanti semua orang akan baik di masyarakat dan mungkin baik di Tuhan yang Maha Esa. Apa yang kita tahu? Kalau sudah baik di masyarakat dan juga baik di sana, inilah hidup itu adalah di situ yang kita tahu. Prof, lalu Fitri juga pengen tanya deh ya. Selama Profesor di UNER, ada tidak tokoh-tokoh yang ada di UNER ini yang bisa menginspirasi Profesor Anwar? Tanya. Ya kan, kami yang sangat mengagumi dengan Profesor Fasih yang dulu Rektor Universitas Erlangga. Ini kami sangat mengagumi beliau. Juga ada Prof. Sudarso Joyonegoro. Ini juga sangat kami mengaguminya. Dan juga rektor dan guru-guru besar yang lain. Ini seakan-akan menjadi panutan kami dalam berkarir di Universitas Erlangga. Bagaimana beliau tuh bisa menginspirasi, Prof? Karena kami melihat beliau-beliau ini, kami masuk, beliau sudah menjadi rektor. Kami mulai menjadi dosen, beliau sudah berkarir di sini. Ini salah satu yang kami tahu, sehingga kami tahu kiprah beliaunya. Ya ini yang menyebabkan kami ingin seperti beliau seperti itu. Bisa tidak Fitri diceritakan satu kehebatan ya seperti itu, Prof? Yang yang menjadi tauladan. Ya, yang menjadi tauladan kami, beliau itu sebagai seorang yang tenang, baik,
Ya, dalam menghadapi sesuatu masalah sebesar apapun, tapi beliau dengan tenang, akhirnya bisa terselesaikan. Jadi bukan dengan marah-marah, bukan dengan emosi, tapi dengan gaya seorang bapak, ya kan? Seorang yang ngayomi. Ini bawahannya, bukan bawahannya ya, semuanya tim ini akan merasa tenang. Nah, ini yang sangat kami kagumi. Jadi karena tenang tersebut ya Prof ya. Tenang tapi dengan menyelesaikan masalah, bukan tenang diem, ya, tapi tenang Oke. menyelesaikan masalah. Ini yang sangat kami kagumi. Ya. Tapi bukan kemarahan yang ditunjukkan, tapi ketenangan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini yang banyak orang suka. Nah, Prof, lagi nih ya. Momen yang paling berharga di UNER untuk Profesor Anwar. Momen pada saat saya diterima menjadi mahasiswa UNER. Wow. Ya. Momen yang tidak terlupakan ya dia Prof ya. Dari desa di Bojonegoro, kami nggak punya siapa-siapa di Surabaya. Akhirnya kami nekat datang ke Surabaya, ditampung oleh teman kakak kelas, dan disitulah menjadi momen yang tidak terlupakan sampai saat. Baik. Sangat menginspirasi, Prof. Nah, Prof, kalau kita memutar balik waktu dan bilang sesuatu ke diri Profesor Anwar saat masih kuliah waktu itu, Profesor akan bilang apa untuk diri sendiri? Saya kok bisa ya seperti itu. Saya akan bilang itu aja. Saya kok bisa ya seperti itu. Jadi nggak nyangka. Iya. Jadi alhamdulillah dengan tekad, dengan semangat yang seperti itu ternyata bisa. Ya, ini yang kami sangat kami sangat renungkan di dalam diri saya. Pada saat itu kenapa ya saya kok bisa seperti itu? Kalau misalnya saya nggak nekat seperti itu, mungkin saya nggak seperti ini. Ya, ini salah satu yang menjadi titik awal bagi saya untuk kemudian bisa berkarir di UNER seperti saat ini. Kalau boleh, Fitri minta pesan untuk mahasiswa-mahasiswa UNER dari Profesor Anwar. Ya, bagi mahasiswa, kalau kita mempunyai niat, kalau kita mempunyai semangat, kalau kita mempunyai keinginan, nggak usah diperdulikan apapun rintangannya, harus tetap kita jalankan. Kita kejar. Jadi maju terus ya, Prof ya. Ya, maju terus. Jangan maju terus. Terhalang oleh biaya misalnya, jangan terhalang oleh kesibukan. Tapi kalau kita sudah mempunyai niat, mempunyai semangat, mempunyai keinginan, harus tetap kita kejar. Apapun itu pasti nanti akan tercapai. Intinya tetap semangat dan yakin. Optimis terus gitu ya, Prof ya. Jangan sampai patah semangat. Nah, Prof, dari tadi kan Fitri banyak banget bertanya. Kira-kira ada tidak pertanyaan yang sudah Fitri lewatkan? Atau mungkin Profesor mau menambahkan sesuatu? Itu aja. Kami ingin agar nantinya semua sivitas akademika itu adalah menjadi satu kesatuan bersama-sama mengabdi, memajukan UNER bermanfaat untuk seluruh masyarakat di Indonesia dan di tingkat internasional juga ikut berperan dengan baik. Untuk itu, mari mahasiswa, dosen, pendidik, alumni bersatu padu untuk Universitas Airlangga. Universitas Airlangga adalah sesuatu institusi yang besar. Ya, kebesaran UNER ini harus kita bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dan juga dunia. Mungkin itu. Sempurna. Profesor Anwar, terima kasih banyak buat waktu yang sudah diberikan buat Fitri hari ini. Semoga sukses selalu buat Profesor Anwar. Amin. Dan mungkin lain kali Fitri juga bakal ngajak-ngajak ngobrol lagi, nggak apa-apa ya Prof ya? Silakan, dengan senang hati kami akan menerimanya dengan gembira. Baik.
untuk Mbak Fitri ya. Sukses juga untuk sekolah pasca sarjana, sukses juga untuk UNER. Terima kasih. Wawancara kita dengan Profesor Anwar. Fitri senang sekali, Fitri beruntung sekali, dan ke depan nanti bakal banyak lagi yang bakal Fitri wawancarai, dan pastinya akan menambah pengalaman kalian, pengetahuan kalian, dan bisa mengedukasi kalian ke depannya. Jangan lupa dan saksikan terus podcast Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.